Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jusmaba, kembali lagi dengan aku, Ayu Putri Zahrotushita di podcast Jusmaba. Nah, kali ini kita bersama narasumber, yakni seorang guru di SMA Negeri 1 Mbaban. Nah, bisa perkenalkan dirinya dulu, Pak? Nama saya Bapak Muhammad Saifuddin, biasanya dipanggil Pak Iput. Oke, halo Pak Iput. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Iput itu kuliah di mana sih? Saya sebelum mengajar dulu kuliah di Teknik Elektro ITS Surabaya. Jadi mungkin background saya adalah tentang elektro atau rekayasa atau teknologi seperti itu. Oke, nah sejak kapan sih Pak Iput itu mulai tertarik dengan dunia teknologi, elektronika, sama robotik gitu, Pak? Jadi sebenarnya elektronika atau teknologi rekayasa itu sudah mulai sejak dulu SMK. Saya dulu kan SMK, jadi SMK itu saya jurusan multimedia, tetapi sering mengikuti lomba-lomba seperti membuat website ataupun membuat software-software. Jadi sudah tidak SMK itu sudah suka, dan bisa dibilang sejak SD atau SMP itu sudah suka mengotak-atik komputer gitu. Jadi sejak kecil gitu. Jadi emang udah dari kecil passionnya di bidang itu ya Pak? Ya mungkin seperti itu. Nah, dengan pengalaman Pak Iput sendiri yang dari SD udah mengotak-atik komputer nih, berarti kan ilmunya juga udah banyak. Nah, kira-kira dalam jangka waktu dekat ini apa Pak Iput punya inovasi gitu terkait dengan hal tersebut? Untuk inovasi sebenarnya tiap hari kita kan belajar ya. Jadi sebagai siswa, sebagai guru, kita semua dituntut untuk setiap hari selalu belajar hal-hal baru. Jadi mungkin untuk saat ini yang sedang saya coba ingat kembali, karena dulu waktu kuliah sudah pernah mendapatkan materi atau mata kuliah tentang pemrograman ataupun Arduino. Nah, sekarang ini saya sedang mencoba mengingat apa yang sudah saya pelajari dulu dengan membuat sebuah project, di mana project ini nanti bisa multifungsi. Jadi ini nanti bisa digunakan sebagai yang pertama untuk absen siswa. Jadi siswa besok nggak usah absen manual. Kalau sekarang kan absennya masih sekretaris ya. Sekretarisnya absen, siapa yang nggak masuk. Mungkin besok kita bisa menggunakan absen digital, menggunakan RFID ataupun NFC. Nah, selain itu nanti proyek ini bisa dimanfaatkan juga untuk pembayaran yang ada di kantin. Kalau selama ini di kantin pembayaran masih menggunakan voucher karena kita sistemnya menukar voucher. Lah nanti bisa kita gunakan kayak sistem apa namanya e-money. Jadi kartu siswa nanti selain digunakan menjadi kartu siswa, nanti digunakan juga sebagai absensi digital dan juga e-money atau pembayaran di kantin, seperti itu. Jadi kurang lebih kayak ATM gitu ya Pak? Ya kayak e-money yang ada kartu Bizi ataupun yang e-money Indomaret Card, itu kan bisa diisi saldo, bisa juga untuk pembayaran, seperti itu. Oke, nah terus nih Pak, ada apa ini? Nah, jadi ini adalah microcontroller Arduino yang nanti kita gunakan untuk absen maupun untuk pembayaran ya. Jadi microcontroller ini nanti ada sensor NFC-nya atau RFID yang nantinya ketika kartu ditempelkan di sini, nanti siswa bisa absen. Dan untuk pembayarannya nanti ini ada keypadnya. Jadi nanti ada misalkan kita ada beberapa menu, nanti ketika menunya kita membeli saldo, maka nanti dimasukkan jumlah saldonya di sini. Dimasukkan jumlah saldonya, nanti diproses oleh Arduino. Setelah itu ditempelkan kartunya, maka akan otomatis terisi seperti itu. Baik.
Jadi nanti kalau yang absensi itu tinggal tap aja. Iya, tinggal tap saja. Sedangkan kalau buat pembayaran kita harus memasukkan nominalnya terlebih dahulu Ya. gitu Pak. Jadi untuk pembayaran nanti dibantu sama tim di kantin untuk melakukan top up ataupun pembayaran. Kalau top up nanti yang mengisi petugas kantin, tapi kalau pembayaran nanti yang menginput adalah penjual di kantinnya. Jadi beli top up, beli saldonya di petugas kantinnya, tetapi untuk pembayaran atau pembeliannya langsung di kantinnya, nanti seperti itu. Nah, jadi kalau top up-nya tuh ada nilai minimalnya gitu nggak sih Pak? Tidak ada nilai minimal, jadi terserah mau berapa. Tapi ada nilai maksimalnya. Kita setting di nilai maksimal saldo yang bisa di top up itu 100.000. Jadi kalau kartunya sampean ada 80.000 misalkan ya, terus di top up 30.000 berarti nanti nggak bisa atau gagal. Karena maksimal di kartu itu akan kita setting menjadi 100.000. Seperti itu. Oke. Nah, apakah boleh dijelaskan lebih lanjut lagi nih Pak buat tata caranya? Yang tadi kan kita cuma top up aja kan, mungkin kayak dari tampilannya gitu juga. Iya. Jadi nanti ini akan di package dengan rapi ya. Kalau ini kan masih prototype ya. Iya. Nanti kita package dengan rapi, ada kotaknya sehingga yang tampil hanya keypad ini, RFID juga kita sembunyikan bisa. Nanti yang tampil hanya keypad sama LCD-nya ini. Oke. Jadi nanti kita package lah biar rapi supaya digunakannya lebih fleksibel. Kalau ini kan masih prototype, masih percobaan. Nah, nantinya rencananya ini akan dikembangkan untuk absensinya akan mengirim langsung notifikasi WA ke orang tua. Jadi nanti dari sistem ini akan kita kembangkan menjadi IoT, Internet of Things, di mana semua absensi siswa, jadi nanti siswa masuk jam berapa, masuk apa enggak, nanti akan terkirim langsung ke WA orang tua. Seperti itu. Oke, jadi kalau gitu anak-anak harus menginput data orang tua juga Pak? Nah, nanti dari sekolahan itu. Jadi nanti dari sekolahan kita punya database orang tua kan, Ya. database siswa sama database orang tua. Nanti kita validasi lagi apakah nomornya aktif atau seperti apa. Nah, kedepannya alat ini diharapkan bisa berkembang ke arah situ. Jadi memberikan notifikasi kepada orang tua. Jadi biar lebih aman juga gitu ya. Biar kalau ada siswa yang bilangnya berangkat tapi kok nggak absen, orang tuanya bisa mengkontrol secara langsung. Oke. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi nih Pak, kalau menurut Pak Ibu sendiri, efektivitas dari alat ini tuh berapa persen sih? Ya, kalau efektivitas kita sangat dimudahkan ya, karena saya juga wali kelas kemarin lihat itu sekretaris setiap 1 bulan sekali atau beberapa minggu sekali itu kan harus ke BK ya. Iya. Harus ke BK, laporan absensi, rekap absensi dan lain-lain. Tapi kalau dengan ini kan nggak usah pakai itu, karena BK bisa mengakses data yang sudah tersimpan di sini. Jadi nggak ada perekapannya semua sudah otomatis digital. Siswa juga nggak usah absen manual, jadi tinggal tap seperti itu. Jadi buku absensinya udah nggak berlaku lagi nih Pak? Ya mungkin berlaku bagi beberapa guru mapel. Kalau guru kan biasanya kalau masuk kelas tetap ngabsen manual. Tapi kalau untuk absen sekolahnya sendiri itu sudah lebih efisien menggunakan ini. Oke. Termasuk pembayarannya juga kan lebih efisien. Jadi kita nggak usah nuker-nuker voucher, tinggal top up, kita sudah bisa jajan kemana-mana. Nanti saldonya tinggal dikurangi, lebih tanpa menggunakan uang lah, tanpa menggunakan kartu yang banyak. Oke. Nah, Pak Ibu sendiri kekurangan dan kelebihan dari alat ini tuh apa sih Pak? Mungkin kalau kekurangan kan setiap teknologi atau inovasi itu kan kita membutuhkan waktu untuk sosialisasi ya. Sosialisasi, terus penerapan, bagaimana sistem ini berjalan dengan baik. Karena ini kalau diaplikasikan
saya bisa bilang kita tidak mungkin langsung mendapatkan sistem yang bagus. Pasti ada adaptasi. Siswa yang biasanya mungkin masuk gerbang langsung masuk kelas, ini mungkin nanti ditahan dulu untuk absen dan lain-lain. Itu kan membutuhkan sosialisasi dan juga adaptasi juga. Termasuk pembayaran di kantin juga kita butuh sosialisasi ke penjaga kantin, ke siswanya juga, terus kru-kru yang ada di kantin yang isi saldo dan lain-lain. Jadi mungkin kekurangannya kita perlu adaptasi lagi ya. Tapi kalau kelebihannya ya saya rasa lebih efisien, lebih mudah dan lebih ringkas lah untuk semua kayak rekapan dan lain-lain. Nah, Pak Ibu sendiri punya nggak sih kendala selama membuat alat ini atau mungkin selama merancang gitu Pak? Berhubung jadi alat ini kan sebenarnya saya inisiasi untuk mempermudah sistem yang ada di sekolah kita. Jadi kendalanya mungkin ya saya harus mengingat lagi materi-materi dulu yang saya belajar di kuliah seperti apa, belajar lagi di YouTube seperti apa, belajar lagi pemrograman seperti apa sehingga nanti bisa menjadi proyek yang sangat sempurna gitu. Jadi kendalanya tetap ya harus belajar lah seperti itu. Oke, Pak Ibu sendiri kan juga udah sering belajar nih tentang hal tersebut. Nah, dan alat ini juga kan termasuk dalam salah satu alat robotik ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak Ibu sendiri udah pernah ngajar tentang robotik nggak sih di kelas yang Pak Ibu ajar? Oke. Jadi mungkin persamaannya dengan robotik adalah ini kan menggunakan prosesor Arduino ya. Ya. Itu juga digunakan di robotik, misalkan microcontroller yang digital, karena ada 2 robotik ya. Jadi apa tadi pertanyaannya? Apa? Pengaplikasian ya? Iya, pengaplikasian Pak Ibu untuk kelas-kelas apakah sudah iya. pernah diajar tentang robotik gitu Pak? Jadi ini kan dari microcontroller ini untuk robotik kan bisa menggunakan line tracer misalkan yang digital ya. Nah, saya kan di sini mengajar prakarya. Ya. Karena background saya adalah elektronika, maka prakarya yang saya ajarkan adalah prakarya rekayasa. Di mana rekayasa ini adalah kita belajar bagaimana membuat sebuah rekayasa teknologi, baik yang sederhana maupun yang agak susah seperti itu. Di kelas saya yang saya ajarkan untuk saat ini di kelas 11 itu sudah mulai saya kenalkan dengan dunia robotika. Jadi untuk kelas 11 yang saya ajar untuk prakaryanya itu saya perkenalkan dengan robotik tetapi yang masih basic, yaitu robot line tracer yang analog. Nah, analog ini nanti belum menggunakan seperti ini, tetapi kita menggunakan dasar-dasar elektronika seperti menggunakan sensor inframerah, menggunakan motor, menggunakan komponen-komponen elektronika yang lainnya, tapi sebagai dasar. Karena saya pengennya nanti ketika kelas 12 baru saya ajarkan tentang robotik menggunakan microcontroller atau menggunakan pemrograman. Oke, seru ya Pak ya kalau gitu. Ya kalau kita pelajari sebenarnya seru. Nah, kan ini apa ya, kayak targetnya Saman kan baru kelas 11 aja nih. Ya. Nah, kalau saya lihat di teman-teman saya tuh juga banyak nih Pak yang suka dengan robotik. Pak Ibu gitu ada rencana buat bikin ekstra robotik nggak ya? Atau apakah sekolah kita itu akan menyediakan tentang ekstrakurikuler robotik gitu Pak? Jadi untuk ekstra robotik ini saya belum bisa berbicara lebih lanjut ya. Artinya gini, kalau memang ada siswa-siswi yang minat dengan dunia robotika, mari kita belajar bersama terlebih dahulu. Nah, nantinya ketika sudah ada beberapa siswa-siswi yang mau belajar tentang robotika, nanti mungkin kita bisa lanjutkan ke sekolah nanti untuk dibentuk ekstra robotika. Karena sekolah kita sekarang masih belum ada ekstra robotika.
Jadi ketika ada minat bakat dari siswa-siswi yang harus kita tampung, maka nanti bisa dikumpulkan terlebih dahulu, nanti bisa menghubungi saya ataupun menghubungi wakil kesiswaan untuk mungkin bisa dibantu untuk kita bersama-sama belajar robotika, membuat ekstra robotika seperti itu. Oke, jadi sesuai dengan penjelasannya Pak Iput tadi, kalau memang direstui sama sekolahan, jadi Pak Iput mau nih kalau buat jadi pembinanya. Ya, kita belajar bersama nanti. Saya akan share apa yang saya tahu. Saya juga akan kita belajar lagi bagaimana dunia robotika itu. Terus kita mengembangkan bersama bagaimana dunia robotika itu. Karena kan saat ini kebanyakan di sekolah-sekolah itu sudah ada ekstra robotikanya. Bahkan mulai dari SDMI itu sudah ada, SMP, MTS itu juga sebagian besar sudah ada. Nah, nanti kalau ada minat bakat dari siswa-siswi di sini, nanti kita bersama-sama belajar, kita mungkin membuat komunitas atau ekstrakurikuler robotik tersebut. Oke, jadi kalau gitu yang pertama menghubungi Samen dulu. Ya, kita sharing-sharing dulu. Iya, sharing-sharing buat komunitas, habis itu baru pengajuan ekstrakurikuler gitu. Ya, Pak. mungkin seperti itu. Nah, Pak Iput ini kan termasuk orang yang suka mencoba juga kan Pak. Termasuk yang penjelasan Pak Iput tadi bahwa akan sharing-sharing dulu kan berarti Pak Iput nggak takut gitu untuk memberikan ilmu juga, nggak takut buat berinovasi juga. Nah, sedangkan kami Pak, kan kami ini masih anak SMA ya, yang mana takutan kita itu masih sangat besar gitu, apalagi buat berinovasi, buat hal-hal yang baru. Kira-kira tips dari Pak Iput itu apa aja sih buat kami gitu? Jadi berinovasi itu sebenarnya nggak boleh takut ya, apalagi fase SMA maupun fase kuliah itu fase dimana kita ketika salah itu masih nggak apa-apa. Beda dengan orang yang sudah selesai kuliah. Kalau udah orang selesai SMA ataupun sudah selesai kuliah, maka ketika kita salah kita bisa untuk dijudge orang kalau kita itu tidak benar atau seperti apa. Tapi saya rasa terutama untuk kepentingan inovasi ataupun belajar, kita sebagai pelajar, sebagai siswa SMA maupun teman-teman yang masih kuliah, maka jangan takut untuk salah, karena emang fase itu adalah fase di mana wajar kita salah, seperti itu. Tapi kalau sudah lulus, nah itu nanti mungkin ada judging dari orang-orang ketika kita melakukan kesalahan. Selama kita menjadi siswa, kita nggak boleh takut berinovasi. Apalagi dengan sekarang terbukanya informasi dan komunikasi ya. Sekarang kita dimudahkan dengan membuka YouTube, membuka ChatGPT, membuka semua platform-platform yang bisa kita pelajari di dalamnya. Jadi kalau bisa saya bilang malah persentase kesalahan kita atau siswa-siswi sekarang ini lebih kecil karena sangat terbukanya sistem informasi atau informasi-informasi yang kita dapatkan. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa kita tuh nggak boleh takut ya Pak ya berinovasi, dan meskipun begitu kita tetap harus belajar gitu dengan semua kemudahan yang telah diberikan kepada kita. Nah baik Pak Iput, terima kasih banyak atas informasi dan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Dan terima kasih juga karena telah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Jus Maba kali ini. Oke, baik teman-teman, itu saja yang dapat kami berikan dan juga itu saja informasi yang dapat kami share kepada kalian. Saksikan atau nantikan juga podcast Jus Maba lainnya. Saya Ayu Putri Zahra Tushita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.